Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, guru mulia kita, Abuya Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Kaf. InsyaAllah beliau jauh-jauh datang dari Bandung. Alhamdulillah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, satu kehormatan bagi kita semua bisa bertatap muka bersama beliau dan paling utama adalah mengambil ilmu daripada apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kepada para jamaah mungkin yang di luar bisa masuk ke dalam aja biar kita lebih enak, lebih nyaman untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Yang di luar boleh masuk ke dalam aja. Maju aja, Adek maju. Ya, maju yang di luar maju tengah ke sini, depan dikit sini ke biar depan kita pintu. enggak ini. Ya maju aja sini. Supaya sini. lebih Yang di tengah sini diisi aja. Yuk maju. Nah, di sini. Bang Miji, Bang Miji. Bang Miji dan kawan-kawan maju. Nah, ya silakan. Nah, depan. Kita maju ke depan biar enak. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah sebentar lagi kita akan segera mendengarkan sedikit nasihat dari beliau. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bekal buat kita dunia dan akhirat, walaupun sampai agak sedikit malam ini. Karena beliau tadi macet dari Bandung, Abu ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Abu ya, sudah hadir di tempat gubuk kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Abu ya menjadi keberkahan bagi kita semua insya Allah. Pada Abu ya. Walaihi tafadhal. Alhamdulillah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin hadirat yang hadir secara langsung atau yang mendengarkan secara online. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk mengenang makhluk termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari selepas Isya tadi saya ikut mendengar, membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah, mendengarkan ceramah-ceramah agama, kisah-kisah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan kecuali karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu yang lakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu setinggi-tingginya wahai Muhammad, sehingga tidak ada makhluk di muka bumi ini yang namanya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Semua manusia itu ada matinya, ada habisnya. Tersohor, masuk kubur udah hilang. Benar atau tidak? Terkenal, di mana-mana orang kenal. Udah mati kelar, udah habis ceritanya. Paling dikenang kalaupun dia orang yang betul-betul baik setahun sekali dikenang. Kalau dia orang soleh dikenang ada haulnya 1 tahun sekali, itu pun kalau dikenang. Artis yang legend yang terkenalnya juga paling dalam beberapa puluh tahun hanya 1 kali dikenang. Itu pun yang paling terkenal dan semua orang akan hilang. Tapi Nabi Muhammad 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 1400 tahun, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dikenang.
Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan ini adalah mukjizat besar dari Allah. Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang namanya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Kita tahu di Bekasi ada berapa masjid? Banyak. Musalla banyak. Setiap hari 5 kali nama Nabi Muhammad disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam azan, ini baru di Bekasi, belum se-Jawa Barat, belum se-Indonesia, belum setiap negara di situ ada Muslim. Di dalam solat mereka azan sebut nama manusia. Ini manusia, namanya disebut berkali-kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita hitung-hitungannya dengan jumlah masjid dan musalla, kita belum menghitung setiap muslim kalau solat wajib asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bayangkan satu hari saja nama Nabi Muhammad berapa miliar kali, berapa triliun kali disebut. Kalau satu orang yang dia itu muslim, wajibnya, kita belum berbicara orang yang salawat kepada Nabi Muhammad. Kita belum berbicara mereka-mereka yang mengajar qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah. Belum. Baru orang yang salat sama orang yang azan. Nama Nabi Muhammad SAW ini mukjizat loh. Manusia nggak ada yang bisa sampai seperti itu. Maka ucapan Allah terbukti wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala betul-betul muliakan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak seperti makhluk lainnya. Makanya kita berhak untuk memuji Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, meninggikan Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bukti kita ikut kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang yang aneh begitu mengatakan bahwa janganlah berlebihan sama Nabi Muhammad, banyak kok nabi-nabinya Allah yang lain. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebihan. Hanya saja berlebihannya ada batas. Kata Nabi Muhammad, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad katakan, betul, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Tapi Nabi Muhammad teruskan hadisnya. Bagaimana orang yang berlebihan itu? Orang yang berlebihan adalah yang menjadikan Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Nabi Muhammad dijadikan Tuhan. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW katakan, jangan puji, jangan jadikan saya Tuhan, sisanya berarti boleh, malah jadi perintah. Kalau dibilang jangan makan 10, berarti makan 9 boleh nggak? Boleh, malah ini perintah, kamu makan tapi jangan sampai 10. Berarti perintah dari Rasulullah, ayo puji saya semau kalian dengan pujian apapun yang kalian mau. Asal jangan dijadikan saya sebagai Tuhan. Itu saja batasnya. Kata Imam Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jangan sampai kita seperti orang Nasara menjadikan Nabi Tuhan. Tapi tidak ada. Tidak ada manusia, umat Nabi Muhammad yang menjadikan Nabi Muhammad Tuhan. Ada nggak? Pernah dengar nggak Nabi Muhammad dijadikan Tuhan? Tidak ada. Setan sudah putus asa. Sudah putus asa, sudah nggak bisa ngejadiin Nabi Muhammad sebagai Tuhan seperti nabi-nabi sebelumnya, tidak bisa. Setan sudah putus asa dan Nabi Muhammad dari semenjak awal sejarahnya sampai sekarang tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Mereka yang memuji Nabi Muhammad meyakini bahwa Nabi Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusan Allah. Tapi beda. Tapi kan Nabi Muhammad manusia biasa. Rasulullah SAW itu manusia serupa seperti kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Maka Syekh Abdul Ba'ith Al-Kattani hafizahullah, beliau ketika mengomentari ayat ini, ikhwani yang mendengar secara langsung atau secara online, ya, beliau indah sekali pemahaman beliau. Kata beliau, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad manusia dari segi apa? Dari segi annama ilahukum ilahu wahid. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi beda sama manusia yang lain, beda.
Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Nabi Muhammad manusia tapi tidak serupa seperti manusia yang para umumnya. Beda lah. Beda. Nabi Muhammad pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal, dari Nabi Adam memiliki putra-putra, putra terbaik dari Nabi Adam dijadikan di situ sulbi yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Syith, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian Adnan, kemudian keturunannya dari Bani Hashim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faja'alani fi khairihim qabilatan." Saya ini Allah Subhanahu wa taala pilih dari sebaik-baiknya kabilah, dari sebaik-baiknya rumah, dari sebaik-baiknya keluarga. Jadi semua dari kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad, Allah firmankan, "Wa taqallubuka fis sajidin." Aku jadikan engkau wahai Muhammad terlahir dari orang-orang yang rajin sujud kepada Allah. Jadi enggak ada. Kata seorang sahabat, saya menghitung 500 dari nasab Nabi Muhammad SAW dari bagian ibunya saja. Dan kami tidak dapati bahwa Nabi Muhammad dari keturunan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tidak ada orang yang terlahir dari lahirnya zina atau yang serupa seperti itu, tidak ada. Bahkan Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW ini tampannya luar biasa. Sayyidina Abdullah ini perebutan semua orang. Jadi sampai-sampai dikatakan kalau Sayyidina Abdullah itu lewat satu gang, otomatis jendela rumah-rumah perempuan pada terbuka sendiri gitu, pengen ngeliat. Tampannya luar biasa. Menikah dengan Siti Aminah ketika berusia 18 tahun, masih muda. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa usianya ketika itu ya 18 tahun. Kemudian Sayyidina Abdullah pernah ditawari oleh seseorang, kamu nikah sama saya akan berikan harta apapun yang kamu mau. Asal syaratnya kamu mau tidur sama saya. Dia tidak mengajak menikah, yang terpenting kamu tidur sama saya. Saya akan berikan apapun yang kamu inginkan, dari harta apapun itu, saya akan usahakan saya berikan kepadamu. Kenapa ini wanita memaksa Sayyidina Abdullah? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya cahaya Nabi Muhammad ada pada Abdullah. Dia ingin cahaya tersebut dipindahkan ke rahimnya, kemudian dia yang melahirkannya. Tapi Allah berkehendak bahwa Nabi Muhammad tidak akan lahir dari hal-hal yang haram. Kemudian setelah itu menikahlah Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah, wanita yang salihah, tahirah, afifah. Setelah menikah, wanita tadi berjumpa dengan Sayyidina Abdullah. Wanita ini dari keluarganya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta yang betul-betul faham tentang akan dibangkitkannya Nabi besar Muhammad SAW. Ditanya sama Sayyidina Abdullah, kenapa kamu tidak tawarkan lagi diri kamu kepada saya? Apa katanya? Cahaya yang berada padamu sudah pindah kepada rahimnya Aminah. Maka yang saya harapkan adalah cahaya tersebut ada dari saya dan saya yang melahirkan cahaya tersebut. Akan tapi Allah tidak berkehendak Nabi Muhammad lahir dari tempat-tempat yang tidak baik. Dipilih banget. Berarti kalau pilihan hebat atau tidak? Kalau pilihan baik atau tidak? Kalau pilihan masuk neraka, bayangin gimana kita yang bukan pilihan. Ya, faham atau tidak? Jadi Nabi Muhammad terlahir dari ibu bapak pilihan. Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kedua orang tua Nabi Muhammad di neraka, nih cara berpikir kita, manusia pilihan aja di neraka, terus kita tempatnya di mana? Paham atau tidak? Berarti masuk akal atau tidak kalau kedua orang tua Nabi Muhammad di neraka? Ada dalilnya. Sekarang dalil akalmu, Allah berikan akal. Saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad SAW dalilnya ada, mengatakan bahwa Nabi Muhammad dari keturunan orang-orang yang baik, hadisnya juga ada, ayat Qur'annya ada, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pilihan dari keluarga pilihan sehingga terlahirlah Nabi Muhammad. Riwayat Bukhari, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari manusia yang termulia sampai lahirlah diri saya. Artinya mulia sampai Rasulullah. Sekarang
ada dua pendapat. Pendapat yang satu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan akal. Kamu tetap mempertahankan satu dalil yang kamu dapatkan, ataupun kamu katakan ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, kamu tetap mempertahankan ini, mempertahankan bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW ada di neraka. Apa penyakit yang ada dalam hatimu? Dari banyaknya dalil yang mengatakan, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad keluarganya selamat, ada satu omongan misalnya yang mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW di neraka, dan kamu lebih mengambil pendapat itu. Ini aneh sebenarnya. Kenapa setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW seperti kamu anti banget? Ziarah Nabi nggak boleh. Datang ke Mekah itu ya umroh saja. Buat apa ziarah Nabi? Keluarga Nabi terputus, udah nggak ada lagi. Sahabat Nabi manusia biasa, sama saja seperti kita. Muji-muji kepada Nabi nggak boleh berlebihan. Puji-puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kita dijauhkan dari hal tersebut. Ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Keluarga Nabi, ayahnya Nabi, ibunya Nabi tidak selamat. Pamannya Nabi tidak selamat. Kenapa tidak mengambil pendapat yang mengatakan bahwa keluarganya Nabi, pamannya Nabi, ayahnya Nabi termasuk orang yang selamat? Berarti di sini ada penyakit di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yakini. Pertama, kalaupun kita beranggapan bahwa sesungguhnya ayahnya dan ibunya Nabi lahir sebelum Nabi Muhammad diutus, berarti di zaman fatrah tidak ada seorang rasul. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengadab satu orang di mana orang tersebut tidak didatangi oleh seorang rasul. Berarti ini sudah dalil kuat dari Al-Quran. Kita tidak berbicara hadis. Al-Quran mengatakan orang-orang yang tidak didatangi para rasul, maka mereka adalah ahlul fatrah yang akan selamat. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang orang-orang terdahulu dari kaum tersebut tidak mendapatkan rasul, maka mereka fatrah. Mereka adalah orang-orang yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan cinta kepada kedua orang tuanya akan terusik hatinya kalau dikatakan ayahnya masuk neraka. Kita kalau dibilang bapak kamu perampok ya, kesel nggak kira-kira? Ini baru perampok, belum dibilang bapak kamu kafir. Paham? Bapak kamu maling, bapak kamu orang. Ya Rasulullah, iza di dalam hati Rasulullah. Dan kita tidak boleh sama Allah Subhanahu wa taala mengganggu Rasulullah. Bahkan Allah firmankan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Angkat suara saja di atas suaranya Nabi diharamkan sama Allah. Enggak boleh. Rasulullah SAW pernah ketika itu ada walimah di rumahnya, sahabat masih kumpul-kumpul di depan rumah. Rasulullah SAW hendak beristirahat, tapi mereka masih kumpul. Itu mengganggu Nabi sehingga Allah turunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bagaimana kalau mengganggunya dengan sesuatu yang berhubungan dengan darah daging Rasulullah SAW? Tidak boleh seperti itu. Makanya adanya majelis-majelis ilmu seperti ini semakin membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan ilmu. Makanya kalau ada orang nanya sama kita, jawabnya nanti saya tanya guru saya. Jangan asal bacot doang. Hasilnya apa? Hasilnya orang akan mengira kita-kita yang seperti ini tidak dilandasi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal kita juga banyak memiliki guru-guru yang faham tentang Al-Quran, faham tentang hadis, faham nas ta'wil Al-Quran, faham mantuk mafhumnya Al-Quran, faham muqayyad sama mutlaknya Al-Quran, faham dengan muqaddam muakhirnya Al-Quran, faham dengan nasikh mansukhnya Al-Quran, faham ilmu hadis, riwayahnya, dirayahnya, dan ilmu mustalahnya. Banyak ulama kita. Tapi karena kita ini, mata kita standarnya kita di situ, maka kita melihat, wah sama semua.
Karena apa? Karena kita posisinya di bawah. Andai saja kita di atas, kita bisa membedakan mana yang betul-betul orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita tidak tertipu. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya sekarang kesel gitu. Kenapa di kampung ini tahlilan? Oh, emang udah dari sononya, ini mau ngapa? Ya, kenapa kok pakai tahlilan? Kenapa? Oh, emang mau ngapa ini? Mau ngajak ribut sama mana? Masuk kampung, datang dari luar, tiba-tiba ngelarang-ngelarang. Nah, ini bukan jawaban. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa apa? Kita ini mainnya kekerasan, mainnya umat. Ganggu dikit, ya. Ayo umat kita kerahkan. Ayo, ganggu dikit, majelis taklim. Ayo semua satu majelis datangin ente. Enggak begitu. Mereka justru malah menjadikan kita bahan tertawaan. Tuh lihat tuh, nggak tahu dalilnya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Dikit-dikit nggak boleh disinggung. Apapun dari gurunya harus diikutin tanpa ada dalil. Wah, ini orang ya khurafat semua. Kisah-kisahnya bohong, dusta dan lain sebagainya. Sehingga dipandang ilmu itu seperti bahan agama itu seperti bahan lelucon. Padahal apa? Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari para ulama-ulama kita semuanya berlandaskan ayat Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita duduk pada malam hari ini tidak keluar dari ayat Al-Quran, tidak keluar dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu kepada perlu kepada perjuangan yang lebih. Kita sebarkan ilmu guru-guru kita sehingga betul-betul kita mendapatkan manfaat. Dan poinnya jangan takut, lakuin aja. Lakuin aja. Apa-apa yang diajarkan oleh guru kita, lakuin aja. Walaupun kita tidak paham, ya dalilnya buat apa? Sekarang orang pada ribut. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Saya kalau orang yang nanya sama saya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Saya tanya, definisi dalil itu apa sih? Karena setiap sesuatu kata itu ada definisinya. Dalil itu sendiri kamu tidak paham dan kamu bertanya, kamu nanya, ya. Ya. Dalil sendiri dia tidak paham. Ditanya dalil dalam bahasa Arab artinya apa? Maknanya apa? Terjemahnya apa? Ta'rifnya apa? Gak tahu. Ya, terus ini mau nanya apa yang mau dibahas? Kalau kamu sendiri tidak tahu definisi sesuatu yang kamu tanyakan, ya, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Kenapa kok banyak perbedaan pendapat di mana-mana? Karena orang bodoh banyak yang ikut ngomong. Ya, orang yang bodoh banyak yang ikut ngomong. Wah, saya ini pengen jadi orang soleh. Gimana caranya? Kecondet, beli udang-udang pakai. Gak masalah, tapi ngambil mic juga ikut ngomong mengajar. Ini masalah. Padahal tidak ada asas ilmu yang betul. Wah, saya kaya raya. Apa yang saya harus lakukan? Saya bikin majelis. Kumpulkan orang saya bisa. Saya punya uang. Saya punya tahta. Tinggal apa? Kumpulkan para ulama. Berikan medan dakwah kepada mereka. Kumpulkan orang. Ini namanya cara kita. Ini enggak. Semuanya mau diambil. Bayangkan kalau misalnya seorang yang dia baik di kampungnya. Dia melihat, oh di kampung saya tidak ada yang buka praktek kedokteran. Padahal dia kuliahnya ambilnya ekonomi misalnya. Akhirnya apa? Dia bilang, wah saya nggak mau kampung saya nggak ada praktek kedokteran. Akhirnya dia buka ngobatin orang. Kira-kira mau nggak ente berobat sama dia? Mau nggak? Padahal niat dia untuk benar, bikin orang kampungnya sehat. Nggak, itu nggak benar. Kalau kamu benar, kamu bukakan satu tempat, kemudian kamu panggil dokter-dokter, kamu bayar mereka sehingga di kampung kamu ada orang yang mengobati orang lain dengan dokter yang betul-betul profesional. Itu urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Andai saja orang bodoh di dalam satu masalah, karena manusia tidak ada yang bodoh. Dia bodoh di dalam urusan agama, dia pintar di dalam urusan lain. Pasti setiap manusia ini memiliki kelebihan. Artinya kamu fokus dalam kelebihan kamu saja, sehingga kamu bersinergi satu sama lain dengan orang lain menghasilkan keindahan. Bayangkan kalau kamu tidak profesional di dalam satu masalah, kamu ingin terjun kepada masalah tersebut, hasilnya apa? Hasilnya juga tidak ada. Tapi kalau kita bersinergi satu sama lain, wah saya jago ngumpulin umat, kamu bagian ngumpulin umat.
Wah, saya punya pendanaan, kamu bagian pendanaan. Wah, saya punya pemikiran-pemikiran cemerlang, kamu bagian pemikiran cemerlang. Wah, saya ini punya semangat yang kuat, kamu bagian menyemangati orang. Wah, saya nggak punya apa-apa, Bib. Terus apa? Saya bisa hadir ya dengan keberkahan keberadaan kamu, maka bisa jadi majelis. Coba bayangin kalau saya ngomong sendirian. Ya, apa jadinya? Enggak jadi. Artinya kamu juga ikut dakwah, andil dengan keberadaan kamu di majelis tersebut. Jadi setiap orang ini pasti memiliki kelebihan. Setiap orang. Tapi asal jangan ya fokus kepada hak-hak orang lain. Nah, ini jadi masalah. Ya, kenapa banyak percekcokan, sehingga saya pernah ceritakan dan sempat viral juga kisah ketika saya di Thailand. Ada orang non muslim setelah bertanya. Jadi saya di satu majelis itu kebanyakannya bukan orang Islam, ya, di Thailand Selatan. Tapi yang datang kebanyakannya orang-orang yang dari Thailand Utara. Dan terakhir saya ke Thailand, tadinya mau ajak Ustadz Riyad juga, tapi berhubung ketika itu ada jadwal di umroh waktu itu, mau hajian. Alhamdulillah ketika itu terakhir saya datang ke sana, ini kisah nyata. Terakhir saya datang ke sana, saya membuat satu majelis di Bangkok, di Thailand Utara. Tempatnya bukan orang Islam. Tapi ketika kami sedang duduk di satu tempat, tiba-tiba ada dua orang datang, bapak sama anak. Kemudian mendekati saya, duduk dengan saya, kemudian senyum-senyum, melihat senyum-senyum, melihat senyum. Saya tahu saya nggak paham bahasa dia nggak paham bahasa saya. Nah, maka ada salah satu sahabat saya namanya Syekh Ibrahim Fatani kemudian mengajak berbicara. Setelah ditanya apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa dia suka melihat wajah kita dan dia mau masuk Islam. Gak perlu pakai ceramah. Gak perlu pakai ngomong. Gak perlu pakai teriak. Ini dia bilang apa? Bapaknya sama anaknya mau masuk Islam. Karena asyik ngelihat jalannya katanya, ngelihat ngomongnya, ngelihat begini. Kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi sebelumnya saya pernah berziarah, ada orang-orang yang non Muslim, dia bertanya kepada saya, tapi secara ilmiah dia katakan, Habib, saya kira apakah agama Islam itu betul seperti yang Habib ceritakan barusan? Saya bilang iya, karena saya bahas ada seminar tentang Islam. Beberapa waktu, sekitar 45 menit saya bahas tentang Islam yang datang dari Allah sesuai dengan manhajnya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa benar begitu? Agama Islam itu seperti yang Habib katakan. Saya katakan betul. Seperti yang Habib ceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini tentara ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berperang sudah balas-balesan, mengeluarkan pedangnya, memukul orang kafir. Dan orang kafir juga memukul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah terjatuh orang kafir ini, ingin dibunuh sama Sayyidina Ali diludahi. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil pedangnya lalu ditutup lagi dan lari. Dipanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, sudah ada kesempatan kamu membunuh saya. Apa yang kau lakukan? Dikatakan, saya tadinya mau membunuh kamu karena Allah. Tapi setelah kamu meludahi, saya takut. Ada beberapa persen dari keinginan saya membunuh kamu ini karena balas dendam. Jadi agama Islam itu tidak ada membunuh, mendolimi dan lain sebagainya. Bayangkan agama mana seorang rasulnya berwasiat kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, kalau perang hati-hati, ada pohon jangan ditebang. Pohon diurusin. Kakek-kakek jangan diganggu, nenek-nenek jangan diganggu, perempuan-perempuan jangan diganggu. Tuh lihat. Pohon aja diurusin, jangankan nyawa manusia. Dan dari semua peperangan yang banyak yang diceritakan sering orang orientalis, mereka mustasyriqin, mereka katakan apa? Wah, Islam perang, Islam jihad, Islam. Dari semua peperangan Nabi Muhammad SAW yang meninggal dari orang kafir hanya kurang dari 2.000 orang. Dan itu pun dicatat oleh sejarah, itu pun yang memerangi Nabi Muhammad lebih dahulu dibanding Nabi. Mana ada sekarang? Perang sebentaran aja bom-boman udah ribu-ribuan orang meninggal. Ini membawa akidah Islam secara kafah hanya mengorbankan sekitar 2.000 orang, dan itu pun mereka yang lebih dahulu memerangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dia katakan, apakah betul Islam yang seperti Habib gambarkan? Saya bilang iya. Oh, kalau begitu mungkin orang Thailand dari dahulu sudah masuk Islam semua. Memangnya kenapa kalian? Oh, saya kira agama Islam itu seperti yang ada di Indonesia. Loh, memang kenapa Indonesia? Saya bingung, memang kenapa Indonesia?
Dia tidak tahu saya orang Indonesia. Ya. Dia kira saya orang Malaysia karena dulu saya dakwah di Malaysia dan selalu bawa nama Malaysia. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Malaysia. Sekitar tahun 2013, 14, 15 gitu. Akhirnya dia bilang seperti orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Orang Indonesia katanya kalau satu kampung yang satu tahlilan, yang satu enggak tahlilan ribut. Masjid yang satu, masjid yang lain, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, enggak mungkin tuh yang kunut masuk ke masjid itu. Kecuali kalau kepepet, ya. Masjid ini berbeda. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, ini formasi sholat tarawihnya beda-beda. Ada yang 4-4-3 ya. Ya, formasinya ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang sholatnya 23 rakaat, ada yang 36 rakaat. Tapi kalau berbeda itu wajar, tapi mereka sampai ribut, sampai begini. Dan ketika itu memang masih lagi panas-panasnya, tapi sekarang udah nggak laku lagi yang begitu. Ya. Alhamdulillah umat Islam sudah bersatu satu sama lain. Artinya apa? Orang di luar ini melihat kita, mencerminkan kepada kita, bergambar kepada kita. Agama Islam seperti itu, ribut-ribut melulu sehingga mereka menjauhi Islam. Bayangkan, alladzi yanha 'abdan idza shalla. Orang-orang yang mereka dengan keberadaan mereka orang lain tidak salat, orang lain tidak beribadah kepada Allah, orang lain tidak beriman kepada Allah. Siapa sebab? Saya dan antum. Ayo, kapan lagi kita mau berubah? Kalau bukan dengan bersinergi satu sama lain. Yang faham ekonomi, ayo berjuang dengan ekonominya. Yang faham sains, ayo berjuang dengan sainsnya. Yang faham media, ayo berjuang dengan medianya. Yang faham ilmu agama, ayo berjuang dengan ilmu agama. Yang faham, yang memiliki harta, ayo berjuang. Ayo kita bareng-bareng, kita bersama-sama, kita akan menjadi orang yang kuat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada majlis ini. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita terus menerus rutin mau untuk mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah SAW dari tempat-tempat yang jelas. Ustaz Riyad ini jelas, Masya Allah. Ya, santri, kemudian belajar, kemudian bertabarruk kepada para ulama-ulama, ya, guru-gurunya jelas. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus menerima arahan-arahan dari guru-gurunya. Dan insya Allah Allah jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan insya Allah selalu diperhatikan oleh para ulama-ulama yang mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan insya Allah keluar dari tempat ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Allahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita Buya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Mudah-mudahan pulang dari sini sedikit banyaknya membawa ilmu dan manfaat bagi kita dan keluarga kita insyaallah. Insyaallah nanti bulan depan insyaallah majlis kita akan ada lagi insyaallah nanti di tanggal 25 Desember Natalan kita. Orang Natalan kita majlis di sini insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah Buya mau hadir lagi katanya. Jadi insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bulan depan bisa ajak lagi keluarganya, teman-temannya untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan tentunya insyaallah tidak lain tidak bukan kita mengharapkan keberkahan buat kehidupan kita bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat insyaallah. Sekali lagi ya Buya terima kasih waktunya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di majelis ini dan juga kepada semua jamaah yang sudah hadir dan setia menunggu Buya Al-Habib Ali datang di sini juga insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan, diberikan kesuksesan, diberikan berkah terutama manfaat hidupnya dunia wal akhirah insyaallah bagi kita semua. Sekian dari saya, wa'alaikum minkum, mohon maaf lahir dan batin jika ada banyak yang salah dan kurangnya. Pada tim hadroh, pada yang baca maulid, pada guru kita mana Kiai Fajar, pada para asatidz Ustaz Saiful, pada Bang siapa? Pada semua yang hadir
Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Buya sedikit. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.